berada. Di sini rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat ditinggal di lembah itu, suatu hari Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail alaihissalam. Ia pun mencari ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji syai, yaitu berlari-lari kecil antara kedua Bukit Sofa dan Marwah. Di tengah-tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail alaihissalam yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, yang bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu dan ragu. Ia pun melakukan perenungan dalam berpikir-pikir apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunatkan berpuasa Tarwiyah kemarin, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama untuk menyembelih Ismail, dan jika tahu itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga sudah disunatkan berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah salat rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan putra atau anak diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan atau termasuk orang-orang yang sabar." Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melempari dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yaitu melempar jumrah ula, jumrah wusta dan aqobah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti untuk menyembelih Ismail. Firman Allah termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110, yang artinya, kami menembusnya dengan seekor hewan sembelih yang besar, mengabadikan untuk pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyaratkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Oleh karena itu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kisah-kisah Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sya'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban, ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan untuk berhaji. Kita harus berkorban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci Baitullah. Ditambah juga kesabaran yang tinggi karena rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkorban kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis Rasulullah, riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, datang di hari kiamat dengan bulu-bulunya dan kuku-kukunya, kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووقانا من شر أعدائه الكافرين والمنافقين ليجعلنا من وذرية جنة النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن عرف من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لكم سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على ملائكة المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهلك طاعتك الأجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والباء والزنا والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين. أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله مني ومنكم تقبل يا كريم. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don sewu para jamaah dipangaturi pinarak rumiyin nggih. Ngaturi wonten sedekah saking ibu-ibu. Monggo sarapan sareng-sareng nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu